Perlu Anda pahami jika ingin melakukan perawatan tanaman cabai, yang terpenting adalah rutin pemberian nutrisi, pestisida, kemudian unsur hara pun juga harus terpenuhi sehingga produktivitas tanaman cabai yang kita budidayakan buahnya tetap lebat, tanamannya sehat, kemudian terbebas dari serangan hama ataupun penyakit. Di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman dengan Anda semua tentang bagaimana tata cara agar tanaman cabai ini berbuah lebat, kemudian produktivitas buahnya semakin meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Di sini temanya adalah yaitu melakukan pengobatan tanaman cabai ini yang terserang hama kutu kebul. Tanaman cabai ini awalnya terserang hama trip, hampir 40% antara hama trip dan juga hama tungo. Ini bekas-bekasnya masih ada semua. Setelah hama trip sudah bisa ditangani, sudah hampir 95% sembuh, ternyata muncul lagi masalah baru, yaitu serangan hama kutu kebul. Kutu kebul adalah hama yang biasa merusak tanaman cabai, tanaman palawija, tanaman yang berhubungan dengan hortikultura. Kemudian hama kutu kebul memiliki efek ganda ketika merusak tanaman. Selain merusak tanaman secara langsung, kutu kebul juga dapat memberikan kerusakan secara tidak langsung. Bagi tanaman, kerusakan secara tidak langsung dapat menimbulkan gejala keriting daun, kemudian klorosis, serta jika serangan sudah parah dapat menyebabkan tanaman menjadi kerdil dan tidak produktif lagi. Pada video saya kali ini saya akan berusaha untuk mencegah, mengobati seperti ini awal-awalnya. Jadi kebanyakan daunnya itu putih, teman-teman. Ada yang putih seperti ini. Jadi ini tidak kelihatan hamanya, tapi kadang-kadang loncat. Ini tanaman sudah mulai menguning pucuk-pucuknya. Jadi harap dilakukan pengobatan secara rutin. Kutu kebul dapat berperan sebagai vektor penyebar virus penyakit kuning, Gemini virus Gemini. Ini ditularkan secara persisten, yang artinya sekali kutu kebul makan tanaman yang mengandung virus kuning, maka selama hidupnya dapat menularkan virus kuning. Kutu kebul sebagai vektor penyebab virus penyakit kuning mempunyai kisaran inang yang luas dan mampu menginfeksi berbagai jenis, kemudian juga tanaman seperti cabai, tomat, terong, tembakau, timun, semangka, kubis, dan juga masih banyak tanaman-tanaman yang lain. Cara mencegah dan mengatasi kutu kebul pada tanaman antara lain adalah pengendalian alam. Kemudian juga jika virus kuning sudah benar-benar parah, sulit sekali untuk dikendalikan, adalah melakukan rotasi tanaman. Tujuannya untuk menghentikan atau memutus siklus hidup hama kutu kebul tersebut.
Kemudian apa saja yang saya perlukan untuk penyepraian kali ini? Ada 2 langkah, langsung saya jadikan satu video, nanti kemudian hasilnya seperti apa. Maka dari itu silahkan tonton videonya, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Di penyepraian pertama saya menggunakan apa, kemudian 3 hari lagi saya spray lagi menggunakan apa saja. Maka dari itu silahkan ditonton videonya. Ini pertama yang saya pergunakan adalah Vitaron SL, kemudian yang kedua Morden Full, yang ketiga adalah Kalinet pupuk kalium cair. Nah, ini saya pergunakan. Untuk abaselnya saya menggunakan 30 mili karena ini ada 2 gayung langsung 2 tangki. Nah, ini 30 mili untuk dua gayung ataupun untuk 32 liter air karena saya menggunakan sprayer ini. Kemudian Morden fullnya saya menggunakan 30 mili untuk 2 sprayer ataupun 2 gayung. Kemudian Vitaron SL nya saya menggunakan 40 mili untuk 2 gayung teman-teman. Nah, ini 40 mili Vitaron SL itu warnanya agak kehijau-hijauan sedikit. Nah, seperti ini. Kemudian baru dilakukan pengadukan. Nah, saya ngaduknya seperti ini. Nah, jadi tercampur rata. Ini untuk 2 sprayer. Oke, saya akan melakukan penyepraiannya, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Jadi dari bawah juga, soalnya pupuk kebul itu di bawah daun kebanyakan. Dan video ini nanti akan saya sambung langsung teman-teman 3 hari kemudian ataupun intervalnya 3-4 hari. Jadi nanti insektisida apa yang akan saya pergunakan untuk penyepraian kali ini, maka dari itu silahkan ditonton videonya. Oke teman-teman, kemudian langkah yang kedua yang akan saya lakukan adalah melakukan penyepraian kembali. Ini intervalnya 4 hari teman-teman. Penyepraian pertama saya menggunakan insektisida Abasel, kemudian Vitaron SL, sel pembenah daun, kemudian suplemen tanaman Morden Full, kemudian pupuk kalium cair Kalinet untuk merangsang munculnya bunga dan buah. Jadi intinya seperti itu. Dan sekarang apa yang akan saya pergunakan untuk penyepraian kali ini? Dari penyepraian pertama hasilnya sudah lumayan bagus sekali. Kemudian juga tidak pindah ke tanaman yang lain. Jadi waktu 4 hari itu saya pergunakan untuk mengontrol yang di bawah daun. Biasanya kutu kebun itu adanya di bawah daun, tapi nanti kalau sudah cuacanya itu sudah malam biasanya akan naik ke pucuk-pucuknya. Oke teman-teman, penyepraian yang kedua ini apa saja yang saya pergunakan, maka dari itu silahkan ditonton videonya. Ini teman-teman langkah yang kedua yang saya pergunakan. Yang pertama adalah perekat penembus ataupun pembasah. Merek dagangnya Ronstick teman-teman, bebas menggunakan merek dagang apa saja bebas. Kemudian yang kedua adalah Kalinet. Sekarang saya tidak menggunakan Morden Full, tapi saya menggunakan zat pengatur tumbuh yaitu L-Top teman-teman. Ini kandungannya
ada Gibberellin dan juga Cytokinin. Yang ketiga adalah Vitaron SL. Maksud kami yang keempat adalah Vitaron SL. Kemudian yang terakhir, amunisi yang terakhir adalah insektisida Pegasus. Ini insektisida yang sangat bagus sekali. Dari harganya 100 ml saya beli di sini 120. Kalau Abasel 500 ml harganya cuma 120, yang harusnya mendapatkan 5, dan ini hanya dapat 1 insektisida. Tapi ini amunisi yang terakhir. Jadi dosis-dosis yang kandungan tinggi itu saya pergunakan yang terakhir kalinya. Tujuannya apa? Untuk selang-seling insektisida agar tidak terjadi resisten ataupun kebal. Kemudian ada magnesium sulfat. Dosisnya 2 sendok makan. Tujuan magnesium sulfat ini adalah untuk menghijaukan daunnya. Kenapa Pak diberikan usia tanaman cabai sudah masuk di fase generatif? Daun tanaman cabai walaupun di fase generatif tetap masih dibutuhkan oleh buahnya. Yang kedua adalah L-top. L-top saya menggunakan dosis 16 mili teman-teman. Kalau untuk tanaman kecil biasanya 0,8 mili untuk 1 liternya. Ini sangat bagus sekali. Tujuannya apa? Agar mencegah serangan virus Gemini, karena tanaman cabai yang sudah besar pun juga bisa purat ataupun pucuknya yang terjadi seperti tanaman cabai langgeng 58. Kemudian juga ada asam amino, kemudian ada Ronstick, Kalingnet, ada L-top, Vitaron SL, dan juga insektisida Pegasus. Untuk asam aminonya saya menggunakan 20 ml untuk 16 liter air. Baru dimasukkan ke gayung. Kenapa saya selalu menggunakan gayung? Agar pengadukan itu bisa tercampur secara merata ataupun sempurna. Kemudian kalinetnya saya menggunakan 30 ml karena buah tanaman cabai kami sudah sangat rimbun sekali. L-topnya yang tadi saya bilang saya hanya menggunakan 15 sampai 16 ml. Jadi ini penggunaan L-top yang terakhir pasca tanaman cabai terserang hama trip, hama tungo. Setelah hama trip, hama tungo sudah bisa diobati, sekarang muncul kutu kebul. Vitaron SL saya menggunakan 20 ml untuk 16 liter air. Ini tata cara kami, hanya 2 kali penyepraian untuk pengobatannya. Kalau untuk pencegahannya biasanya 15 hari sekali. Diaduk dulu agar tercampur secara sempurna. Pegasusnya menggunakan berapa? Saya hanya menggunakan 10 ml untuk 16 liter air. Jadi ini tahap yang kedua. Kalau breeding daun saya biasanya tidak menggunakan Pegasus. Kutu kebul ataupun virus bule itu nantinya akan membuat tanaman itu pertumbuhannya terhambat. Jadi intinya vektor kutu kebul itu sangat bahaya sekali. Lebih bagusan tanaman itu terserang hama trip ataupun hama tungo masih mudah, tapi kalau sudah terserang hama kutu kebul biasanya terjadi tanaman itu akan kuning, kemudian Gemini virus ataupun virus Gemini tanaman menjadi bule. Jadi intinya seperti itu, harap diwaspadai. Oke teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah Ronsticknya saya menggunakan 20 ml untuk 16 liter air. 15 ml bisa, 10 ml bisa, tergantung kebutuhan teman-teman semua untuk menggunakan perekat, pembasah ataupun penembus tersebut. Oke, saya akan melakukan penyepraiannya, nanti hasilnya seperti apa setelah saya lakukan penyepraian yang terakhir ini. Silahkan ditonton videonya. Dan sekarang saya sudah sampai ke kebun untuk melakukan penyepraian yang kedua. Sekali lagi intervalnya 4-5 hari, tapi saya melakukan penyepraian ini adalah 4 hari sekali intervalnya. Kondisi tanamannya sehat. Penyepraian pertama sudah hampir 60% untuk kebun sudah saya kontrol tidak ada di tanaman cabai. Ini yang terakhir untuk agar tanaman cabai terbebas dari serangan hama kutu kebul. Oke teman-teman, itu tata cara kami untuk melakukan pengobatan pencegahan serangan hama kutu kebul vektor yang biasa membuat tanaman cabai menjadi kerdil, kemudian juga
virus kuning, bule, dan juga masih banyak lagi sebutannya. Ini hasilnya seperti ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Saya selalu menjelaskan bahwa kami pun juga masih tahap pembelajaran. Apapun yang kami bagikan ke Anda semua adalah bagian aktivitas kami di kebun. Siapa tahu juga bermanfaat. Terima kasih atas segala supportnya. Mudah-mudahan kebaikan Anda semua senantiasa Allah ganti dengan rezeki yang berkah, disehatkan badannya, dan senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time is on our side. Things are gonna haunt us, we'll just have to put aside. And I'm right here if you just need to cry. Come love, share my pillow, and rain, rain, go away. Since you fixed me, I'll never forget your